Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua di kesempatan kali ini? Bagaimana juga Ramadannya? Mudah-mudahan masih semangat menemani aktivitas Anda sepanjang bulan Ramadan. Risalah Iman Ramadan hadir menjumpai Anda semuanya. Saya bersama dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, ada Ustadz Ahmad Salimindani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Khair, sifat juga baik ya. Insya Allah. Semoga sehat. pemirsa El Sinta TV semua dalam keadaan sehat walafiat, Iya. dan bisa menjalankan ibadah saum dengan terus mencari keutamaannya. Iya, nampaknya juga pemirsa El Sinta TV semuanya bahagia dan ceria mukanya walaupun Ramadan saja. Oh, alhamdulillah, bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Dan apakah ini termasuk orang-orang yang beruntung ya? Mudah-mudahan demikian Ustadz ya. Insya Allah. Baik, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu keberuntungan orang yang berpuasa. Jadi Ustadz, kalau kita lihat Ramadan ini semuanya ekstra bonus. Betul. Amal ibadah kita semuanya dilipat gandakan, lalu juga segala hal kebaikan juga dilipat gandakan. Tetapi mengapa ada orang yang mensia-siakan Ramadan ini dengan tadi tidak melakukan amalan-amalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin, amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh bonus. Di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam yudha'iful hasanah asyara amsalihha ila sab'a mi'ati. Semua amal perbuatan anak Adam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia akan dilipat gandakan balasannya, yaitu 10 kebajikan dan sampai pada 100 kebajikan. Dan hadis ini panjang. Di ujung hadis itu Nabi mengatakan, kullu amali ibnu Adam lahu illa sauma. Semua amal perbuatan anak Adam itu baginya kecuali yaitu puasa. Wa ana azubi. Jadi puasa itu dijalankan oleh anak Adam dan Allah akan memberikan balasan, yaitu dengan balasan yang besar sekali. Sekiranya kita itu sebagai umat Nabi Muhammad dan manusia yang selalu mengaguminya, dan kita menjadikan sebagai sunnahnya, petunjuk dalam kehidupan kita. Lalu ada orang yang tidak mau mengambil manfaat Ramadan ini, bahkan mensia-siakan begitu saja, betapa ruginya. Setingkat Nabi saja, dengan adanya bonus yang Allah berikan antara 10 sampai 100 sampai 700 ini, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balikna ya Ramadan. Ya Allah, tambahkanlah keberkahan dalam hidupku di bulan Rajab, begitu pula di bulan Sya'ban, dan berikanlah keberkahan umurku sampai di bulan Ramadan. Artinya apa? Nabi itu masih mengharapkan mendapatkan bonus balasan amal ibadah yang dijalankan. Apalagi kita ini tidak dijamin masuk surga, dan kita tidak dijamin maksum. Nabi yang tidak punya dosa karena maksum ya dijamin masuk surga, tapi Nabi itu masih minta agar di bulan Ramadan ini umurnya dipanjangkan, diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal. Ini yang perlu kita ingat. Jadi emang kita siapa gitu ya? Kalau kita masih diberikan waktu di bulan suci Ramadan ini, kita ibadah masih males-malesan, puasa juga kadang-kadang ada yang puasa tapi sholat nggak peduli, ya pas-pasan lah. Nah, kalau dibilang puasanya puasa orang awam juga, dari mana diterimanya kalau nggak sholat gitu kan. Bahkan kalau kita memang tahu bahwa bulan ini bulan penuh keberkahan, artinya segala sesuatu ditambahkan oleh Allah, lalu kita tidak mau menambah ketaatan kita kepada Allah, tidak mau memperbanyak
amal ibadah kita seperti sholat-sholat yang disunahkan, sholat tarawih, tidak mau kita bersedekah. Bayangkan kalau kita itu dibilang, siapa yang mau dagang di tempat saya, kalian bisa jual. Biasanya kalian jual itu, ini barang 1.000, Anda bisa jual 7.000. Semua orang itu, pedagang itu mungkin akan datang. Kenapa? Karena bedanya sampai 6.000 ya. Kalau ini bukan sekedar 7.000, 10 kebajikan, tapi Allah akan lebihkan sampai 700. Maka kalau orang tidak tertarik, Masya Allah, ya kan? Iya. Nah, coba bayangkan, biasanya kita itu sholat berjamaah mendapatkan 27 kebaikan. Maka di bulan suci Ramadan ini dikalikan 10, 270 kebajikan. Bayangkan itu. Biasanya kita sodako ya, dibayar, diberikan oleh Allah itu seperti apa yang kita sodakohkan dan dilebihkan. Di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan sampai 700 kali lipat apa yang kita keluarkan sedekah kita itu. Jadi kalau di bulan puasa ini ada orang ya masih malas melaksanakan ibadah sholat sunnah. Iya. Padahal dia sholat hanya 2 rakaat, berarti sama dengan dia sholat sudah berapa? 54 kebajikan atau 20 kebajikan, atau dalam hadis lain dikatakan sampai 700 rakaat sama. Jadi bulan ini memang betul-betul bulan yang penuh kemurahan ya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan orang yang punya dirinya itu kemampuan untuk melaksanakan ibadah tapi dia tidak mau jalankan secara maksimal, maka betapa ruginya hidupnya ini. Nah, inilah yang kita perlu renungkan. Oleh karena itu pemirsa El Sinta TV, dalam risalah Ramadan ini jangan disia-siakan. Masa Ramadan ini, ingat, bukan hanya bahkan Allah itu melipat gandakan semua balasan amalan kebajikan kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, tetapi juga Allah akan berjanji ya, yaitu dengan cara yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah itu akan mendekat dengan kita. Karena tidak ada amalan ibadah yang kata Allah, as-saumu li wa ana ajil bih. Semua hamba itu berpuasa itu untukku. Artinya tidak ada amal ibadah yang kita kerjakan langsung kita itu mendekat kepada Allah kecuali puasa. Makanya berbeda. Walaupun kita ini iman kita setengah-setengah, kalau kita punya kesadaran berpuasa, kita haus bagaimana kita pertahankan. Walaupun kita yakin kalau kita minum di dalam kamar kita nggak ada yang tahu, ya kan? Kalau kita minum, kita keluar, kita bilang minum lagi, nggak ada orang yang berani itu melakukan hal itu. Kenapa? As-saumuli. Semua orang yang berpuasa itu adalah untukku. Wa ana adzilbi. Kalau kita ini umpamanya melaksanakan sholat wajib yang biasa ya itu masih ada unsur riaknya. Kalau kita itu puasa yang lain masih ada unsur riaknya. Tapi Ramadan ini kita ceritakan, kalau kita ada orang yang marah pada kita, ana shaim, saya sedang puasa, nggak riak, emang disuruh oleh Nabi ya. Bahkan bulan suci Ramadan itu diperintahkan kita untuk mensiarkan malam-malam ibadah, hari-hari yang penuh berpuasa. Dan puasa ini dijamin jauh dari riya. Yang lainnya itu banyak unsur riyanya. Baik. Pemirsa El Sinta TV, apakah Anda semua termasuk orang-orang yang ingin beruntung di bulan Ramadan ini? Kalau ingin beruntung, apa saja yang harus kita laksanakan? Jangan kemana-mana. Program Risalah Iman Ramadan akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa El Sinta TV,
Kita kembali dalam program Risalah Iman Ramadan, masih bersama saya Siva Paradila dan selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustadz Ahmad Salim Mindani. Kita masih membahas tentang keberuntungan orang berpuasa, Ustadz ya. Ya, betul. Ini pemirsa Al-Sinta TV nampaknya masih serius untuk mendengarkan perbincangan kita, Ustadz. Kalau di awal tadi Ustadz sudah menyampaikan, nah tentu segala sesuatu di bulan Ramadan ini yang dikeluarkan oleh tubuh kita juga akan menjadi pahala. Tetapi mungkin pertanyaannya, apakah sebatas pahala saja atau ada hal lain yang... Ada yang sangat menarik ya. Jadi kalau kita ini sedang berpuasa, kan biasanya karena perut kosong ya, paru kita itu akan mengeluarkan bau yang tak sedap, ya kan? Apakah kita harus mencuci? Dikit-dikit berkumur supaya tidak bau gitu kan? Kata Nabi tidak usah, bahkan itu makruh ya. Kalau kita tuh sering kekumur, mensikat gigi. Kalau Ramadan wudhunya agak lama. Nggak usah ya. Ramadan gitu kan wudhunya agak lama, makruh hukumnya. Nah, bagaimana caranya? Dan Allah mengatakan, kalaulah sekiranya ada yang keluar bau yang tak sedap dari mulut kita itu, maka Allah akan ganti dengan bau minyak misik nanti di akhirat. Bayangkan itu. Artinya apa? Nggak usah kita perbincangkan. Kalau orang puasa itu kan pasti lapar. Kalau kita lapar itu kan mah kita pasti tinggi dia punya asamnya kan, asam lambung kita. Dan ketika tinggi itu kan akan mengeluarkan macam-macam. Dan itu pun diberikan pahala. Bahkan kalau kita ini tidak tahan, kan puasa yang khusus itu kan bukan sekedar hanya menahan makan, lapar ya, minum, syahwat, tapi juga betapa pentingnya orang berpuasa itu menahan pandangan. Gimana kalau kita hidup di tengah kota metropolitan gitu kan? Kebetulan kita ini bekerja dan kita nggak bisa menghindar karena kita masih punya tanggung jawab ya. Tapi ketika kita bekerja itu, kita itu sering melihat ya, susah untuk menahan pandangan mata kita. Nah, gimana ini? Selama kita bekerja sibuk silakan jalankan. Tapi ketika kita nggak bekerja, istirahat, tidur, kata Nabi, an-naumu lis-shaimi ibadatun. Bayangkan itu, tidurnya bagi orang yang sedang berpuasa itu karena dia ingin menghindari dari pandangannya yang buruk, dari omongan yang jelek ya. Dia tidur itu. Maka kata Nabi, tidurnya orang berpuasa karena dia menghindar dari melakukan hal-hal yang membatalkan orang atau nilai puasanya itu, maka itu ibadah. Karena Nabi mengatakan, rubasa imun, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahul jaza ilal ju'a wal atos. Mereka nggak mendapatkan balasan apa-apa kecuali rasa lapar dan juga rasa haus. Ditanya, ya Rasulullah, mengapa kok ada orang puasa yang seperti ini? Nabi menjawab simple. Apa kata Nabi? Dia puasa layaknya seperti yang kita tahu orang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual di siang hari dengan istrinya, ya. Tapi dia tidak bisa menahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang buruk. Dia tidak bisa menahan pandangannya, ya kan? Yang seharusnya pandangannya hanya dia melihat yang baik-baik, membaca Quran. Dia tidak bisa menahan pendengarannya, yang seharusnya dia dengar yang baik-baik, nasihat dan orang yang membaca Al-Quran dia dengarkan. Tapi karena lagi puasa ya, kalau dia nggak bisa menghindar seperti itu, dia tidur tadi ibadah ya. Kalau dia nggak menghindar, maka itulah puasanya akan sia-sia. Kenapa? Karena puasa tetapi dia tidak bisa membatasi pandangannya dari pandangan yang berbau maksiat. Begitu pula perbuatan dan pekerjaannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar puasa kita ini juga tidak menjadi sia-sia dan tadi kita merupakan orang yang dapat keberuntungan tadi, Ustaz? Ya, yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa jangan sampai puasa sia-sia itu, puasalah seperti orang yang khusus atau orang khusus yang dikhususkan. Yaitu puasanya orang saleh. Dia waktu puasa dia kurangi bicara. Karena kata Imam Ali, man kasura kalamuhu kasura junubuhu. Siapa orang yang banyak bicaranya, dia banyak salahnya, banyak dosanya. Dan kita tahu kan,
hifzul lisan itu bagian dari perintah ajaran syariat Islam. Begitu pula mata, telinga ya. Ingat ya, ini adalah pentransfer segala sesuatu pengetahuan melalui 3. 1, ini telinga, 2, mata, dan yang ketiga hati. Jadi Allah sudah mengatakan kepada kita, kami keluarkan kamu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kata Allah, kami keluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Wa ja'ana lakumus sam'a wal basara wal fu'ad. Kami jadikan kemudian telinga kamu pendengaran. Kami jadikan kemudian mata kamu penglihatan. Dan kami jadikan hatimu untuk bisa kamu menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Nah, 3 hal ini di akhirat nanti tuh yang Allah mintakan pertanggungjawaban. Sampai Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan suatu perbuatan atau mengatakan satu perkataan ya, apa-apa yang kamu belum mengetahuinya. Kenapa? Orang bisa mengambil keputusan bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, bagaimana matanya. Dan orang yang bisa menghindar dari keputusan yang salah itu dari pandainya dia menggunakan juga telinga, mata, dan hati nuraninya. Oleh karena itu, puasa yang dapat menyelamatkan kita dari kerugian. Dan kalau kita jalankan puasa itu, kita akan mendapatkan keberuntungan, yaitu pahala yang berlimpah. Kalau kita dalam puasa itu bisa menjaga satu pendengaran kita. Yang kedua, menjaga menahan diri dari penglihatan kita. Kalaulah kita mau menggunakan pendengaran kita, dengarkanlah yang baik-baik seperti mendengarkan nasihat, mengikuti umpamanya sekarang ini ya, risalah Ramadan gitu kan, kita ikuti. Nah, ini adalah syar'i, diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada pemberian Allah seperti telinga, terus mata, hati, tangan, kaki, itu yang gratis. Semua Allah akan pertanggungjawabkan. Maka puasa itu adalah meringankan beban kita dalam 1 bulan itu, karena jangan sampai kita itu ya melakukan kesalahan, melakukan maksiat ya, karena pandangan dan mata dan telinga kita. Oleh karena itu, coba kendalikan tangan kita, kendalikan kaki kita, kendalikan juga telinga kita, kendalikan mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik, dan kendalikan juga hati kita. Jangan sampai condong kepada kebatilan. Itulah puasa yang mendatangkan keberuntungan bagi setiap orang yang sedang berpuasa. Baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk pemirsa El Sinta TV mungkin sekarang juga berusaha untuk mengendalikan emosi, karena tadi Ramadan ini ujiannya banyak, termasuk dengan emosi, Ustaz ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali program Risalah Iman Ramadan. Pemirsa El Sinta TV, kita lanjutkan kembali program Risalah Iman Ramadan. Ustadz, kita lanjut kembali. Ramadan ini banyak ujian, termasuk ujian tidak marah, menahan emosi, berat nampaknya Ustadz ya. Ini itu juga sih mungkin biasa ya. Ada ujian yang disyariatkan oleh Allah, itu merupakan syarat untuk keimanan. Apa tuh Ustadz? Surat Al-Baqarah ayat 155 ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi kalau kita lihat ayat ini ujian. Jadi kaitannya, korelasinya dengan saum, puasa itu sangat erat kalau kita ingin berpuasa.
puasanya orang saleh, yaitu khusus ya. Iya. Nah, pahamilah ini. Maksud dan tujuan Allah itu memerintahkan kita puasa supaya kita lulus dari ujian. Sungguh kami akan menguji kamu dengan ujian yang menyebabkan kamu itu memiliki rasa takut. Satu, lapar. Iya. Jadi orang lapar itu kan perut lapar nih, Udah emosi, gampang Ustaz. emosi. Tapi kalau orang itu puasa ya, emosi kan nggak dapat apa-apa. Kata Nabi tadi, dia puasa tapi dia tidak kendalikan emosinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan nafsu ini, marah kita ini, emosi kita? Satu, ya kan? Kalau Nabi mengajarkan, kalau kita itu sedang puasa dalam keadaan lapar, sedang diuji oleh Allah dengan kelaparan ini, ya kan? Katakanlah pada orang yang mendatangkan ujian itu, ini saimun. Katakan, saya sedang puasa. Kalau masih orang itu masih aja mau marah sama kita, kata Nabi, ucapkan ini saimun. Artinya apa? Orang yang puasa itu gampang marah. Jangankan lu suruh gua marah gitu. Itu peribahasa kan? Iya. Tapi kita harus terbuka. Saya sedang puasa nih. Ya kan? Maksudnya supaya ingat puasa itu nggak boleh marah gitu kan? Sampai 3 kali. Kata Nabi kalau udah 3 kali ya Rasulullah, orang itu masih aja mengajak saya, memancing saya untuk emosi marah gitu kan? Kan marah nggak boleh tadi. Nah, kata Nabi, fatakhallafu, maka tinggalkanlah. Yang lainnya berudu, ya kan? Duduk, berudu, dan hindari berteriak kalau kita itu marah. Duduk aja lah, duduk wudu. Itu kan cara kita mengendalikan emosi atau menekan emosi kita, ya kan? Dan yang ketiga, ya kan? Ingat bahwa orang yang berpuasa itu dilatih untuk bersabar. Tujuan hakikat orang yang berpuasa itu kan takwa. Dan kriteria orang yang masuk dalam kategori takwa itu, satu, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menjadikan dia dirinya tidak kikir karena menjadi orang yang berani berinfak, bersedekah di waktu lapang maupun miskin. Yang kedua, kaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika ditantang untuk marah. Makanya tadi saya bilang, puasa ini kita benar-benar akan mendapatkan bonus-bonus yang tidak sedikit kalau kita puasa dengan ilmu. Ilmunya itu tahu ya, cara berpuasanya dan cara juga hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa dan puasanya. Nah, kalau kita ada orang yang berpuasa tapi dia tetap bebas bermarah, mungkin karena dia nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia pasti menangis. Ya Allah, puasa saya sia-sia lah karena saya tadi marah sama istri saya. Coba bayangkan. Nah, inilah, jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mengendalikan emosi ketika sedang berpuasa, susah memang. Karena kita diuji memang untuk ya, kalau kita nggak ingat bahwa puasa ini ujian untuk kita belajar lapar. Karena salah satu ujian yang paling berat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini 153 itu diantaranya adalah ujian lapar. Insya Allah kalau kita sudah lulus dalam ujian lapar ini ya, kita akan menjadi orang yang terbaik. Saya yakin betul ini. Kenapa? Kita berarti jadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah itu selalu senang bersama orang yang sabar. Bahkan ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah bilang bukan untuk berdoa dulu. Yang pertama sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepadaku ketika kau mendapatkan kesulitan itu dengan berbuat sabar. Kalau sudah sabar baru doa. Berdoalah kepadaku. Jangan berdoa dulu, sabar nggak dikendalikan. Ya sia-sialah. Itulah yang banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya ulangi lagi. Orang bisa mengendalikan emosinya itu kalau dia puasanya tahu apa yang menyebabkan puasanya itu menjadi puasa secara khusus tadi, dan dia tahu apa yang membatalkan puasa khusus dan membatalkan nilai puasanya. Insya Allah kalau dia lari ke Al-Quran tadi ya kan, surat Al-Baqarah, dia tahu oh ya memang puasa itu ini ujian yang Allah coba kepada kita dalam rangka Allah ingin melatih kita menjadi orang yang sabar. Intinya sabar. Puasa orang yang akan mendapatkan bonus-bonus itu orang yang dapat menjadikan puasanya itu menjadi orang yang sabar.
Baik, sebagai kesimpulan mungkin Ustadz di pertemuan kita hari ini. Pemirsa Al-Sinta TV, jadi tolong betul dijaga ya puasa Anda itu, jangan sampai nilai amal ibadah puasa Anda batalkan. Satu diantaranya yaitu dengan Anda tidak bisa mengendalikan omongan, lisan, tidak bisa mengendalikan juga tangan Anda, tidak bisa mengendalikan juga mata Anda untuk menghindar perbuatan yang keji, dan Anda tidak bisa juga berbuat sabar. Maka naiblah puasa Anda, insya Allah tidak ada apa-apanya dan mendatangkan kebaikan dalam hidup Anda. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat kita di Ramadan ini Ustadz ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Sinta TV dimanapun Anda berada, terima kasih, dan kita berharap kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar ketika diuji dan memanfaatkan betul momentum Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Saya Siva Fradila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.